Wanita ini sedang membersihkan vas bunga yang baru dia beli. Namun tiba-tiba vas berputar mengeluarkan asap dan api. Lalu asap itu terbang keluar. Wanita itu sangat kaget, lalu muncul kaki besar di depan pintu. Wanita itu benar-benar bingung saat itu. Saat didekati kaki besar itu hilang menjadi asap. Dia berpikir dirinya sedang bermimpi. Jadi dia memejamkan matanya dan menghitung dari 1 sampai 3. Namun setelah membuka matanya dia masih melihat hal aneh itu. Dia melihat seorang pria raksasa di depannya. Pria raksasa itu menggunakan tangannya untuk menyentuh buku-buku di rak, lalu menyentuh laptop di meja, dan menggunakan sihir untuk menyalakan televisi, lalu menyerap orang yang ada di layar, dan memberikannya pada wanita itu sebagai hadiah. Tapi wanita itu tidak berani menerimanya, dan meminta pria raksasa itu untuk melepaskannya. Pria raksasa itu menuruti perintahnya. Lalu keduanya mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Pria raksasa itu mengatakan dia dapat mewujudkan 3 hal yang diinginkan wanita itu. Wanita itu berkata dia perlu berpikir. Pria raksasa itu mengecilkan tubuhnya, lalu membawakan makanan agar wanita itu dapat dengan cepat memberitahu keinginannya. Tapi wanita itu mengatakan dia sudah puas dengan kehidupannya saat ini. Apa yang harus dipikirkan? Dan sejauh yang dia tahu mereka yang terlibat dalam membuat keinginan tidak memiliki hasil yang bagus. Pria itu mulai khawatir. Bagaimana jika saya tidak mempunyai keinginan? Jika tidak maka saya akan menderita. Pria itu mencoba menenangkan dirinya. Dan jika pria itu tidak memenuhi sebuah keinginan, maka dia tidak akan bebas. Dan akan melayang dalam keadaan tak terlihat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Wanita itu menyarankan agar pria itu kembali ke dalam vas. Tapi pria itu masih belum bisa masuk ke dalam vas itu. Dan harus menunggu 3000 tahun untuk bisa masuk. Baiklah, tapi aku tidak akan berniat untuk menggunakan 3 keinginan itu. Jin merasa marah dengan wanita itu. Wanita itu panik dan bergegas mengatakan 3 keinginannya. Pertama, saya ingin sakit kepalaku hilang. Lalu Senin aku ingin secangkir teh dan kue untuk menemani teh. Jin merasa 3 keinginannya tidak dihargai. Karena manusia biasanya selalu mempunyai keinginan. Dia tidak percaya ada manusia yang tidak memiliki keinginan. Apakah kamu masih hidup? Semoga kita tidak bertemu lagi lain kali. Tiba-tiba vas bunga yang dipegang itu pecah. Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Dan tak lama keduanya perlahan menjadi tenang. Mereka memutuskan untuk menggunakan cara lain. Lao Jin mulai berbicara tentang masa lalunya. 3000 tahun yang lalu Jin dan Ratu saling mencintai. Namun kedatangan seorang pria itu benar-benar mengubah hidupnya. Cerita dimulai dengan sebuah musik. Ratu dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. David dengan tenang membetulkan tali kecapi. Setelah membetulkan dia mulai memainkan kecapinya lagi. Saat itu sang ratu berusaha menahan perasaan di hatinya. David terus memainkan kecapinya. Semua orang sangat memperhatikan suara dari kecapi David. Setelah beberapa saat David selesai memainkan kecapinya. Ratu terlihat sangat tertarik dengan David. Jin mengatakan bahwa David tidak dapat dipercaya. Namun sang ratu tidak mendengarkannya. Apalagi setelah David menjawab pertanyaan dengan benar. Itu membuat ratu semakin tertarik. Jin berdiri di atas untuk mengamati keduanya. Namun saat itu David melihat Jin yang bersembunyi. David mengeluarkan vas lalu memutar tangannya 3 kali. Dan melantunkan mantra yang membuat tubuh Jin menjadi asap. Lalu perlahan asap itu masuk ke dalam vas itu. Sejak saat itu Jin dikunci di dalam vas. Dan David melemparkan vas itu keluar. Lalu vas itu ditangkap oleh burung di luar. Burung itu terbang sambil membawa vas yang mengunci Jin itu. Ratu tidak menyadari hal itu. Tak lama burung melemparkan vas itu ke dasar laut. Dan setelah 2000 tahun vas itu ditemukan oleh seorang nelayan. Lalu digunakan sebagai bahan bangunan. Seorang gadis memanjat tembok karena ingin melihat sang pangeran. Pangeran melihatnya sehingga membuat gadis itu kaget dan terjatuh. Secara tidak sengaja dia menemukan vas itu. Saat dia membersihkan vas itu. Lalu Jin pun keluar dari vas itu. Gadis itu pingsan di tempat melihat pemandangan di depannya. Setelah bangun gadis itu mengatakan keinginannya. Yaitu menikah dengan sang pangeran. Lalu mereka menyembunyikan vas itu di bawah lantai. Tapi kehidupan di istana tidak bagus.
Jin berulang kali menyuruh Ken untuk berhati-hati. Namun Ken memberitahu Jin bahwa dia ingin mempunyai anak dengan pangeran. Tapi itu membuat selir yang lain membuat kesal. Dan pangeran dibunuh saat itu. Jin memberitahu Ken bahwa ini adalah situasi yang berbahaya. Dan mendesak Ken untuk menyatakan keinginan ketiganya. Tapi Ken tidak percaya dengan itu dan pergi keluar. Hasilnya Ken dibuang ke laut oleh musuh. Jin dikekang oleh monster sehingga dia tidak bisa menyelamatkannya. Saat mereka telah pergi, Jin pergi untuk menyelamatkan Ken. Namun Ken telah mati saat itu. Sejak saat itu dia melayang tanpa terlihat. Awalnya tidak ada yang tahu vas itu disembunyikan di bawah lantai. Hingga seorang gadis jatuh saat berjalan. Gadis itu menyentuh vasnya dan dapat melihat Jin. Jin bergegas mendesak gadis itu untuk mengucapkan keinginannya. Tapi gadis itu malah menyuruh Jin untuk masuk kembali ke dalam vas. Lalu membuangnya ke dasar laut. Dan orang lain secara tidak sengaja menemukan vas di dalam perut ikan. Saat dibersihkan, Jin muncul. Jin adalah orang yang berbakat dan haus akan ilmu pengetahuan. Jadi Jin mengajarkan banyak hal. Lalu mereka saling jatuh cinta. Tapi Jin tidak mengizinkan Jin untuk menyatakan permintaan ketiganya. Jin sangat marah saat itu. Dan Jin memutuskan untuk kembali ke dalam vas. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk Jin yang dia cintai. Ceritanya membuat hati wanita itu tersentuh. Sehingga membuat dia jatuh cinta pada Jin. Lalu dia mengatakan keinginannya yaitu memiliki hati Jin. Jin pun memenuhi keinginannya. Tapi kehidupan mereka sangat sulit. Karena Jin masih belum mengetahui kehidupan dari wanita itu. Jadi wanita itu ingin mengajari Jin. Jin menggunakan kekuatannya untuk menenangkan batin. Jin pergi keluar untuk mendengarkan materi dari wanita itu. Lalu pergi untuk mengetahui lebih banyak tentang peradaban manusia sekarang. Tak lama wanita itu menemukan Jin berubah menjadi asap di ruang bawah tanah. Saat itu Jin tetap tidak bereaksi. Wanita itu mengatakan keinginannya agar Jin bisa berbicara saat itu juga. Tiba-tiba Jin sadar dan mengatakan dia tertidur dan bergegas pergi. Tapi wanita itu tahu Jin tidak pernah tidur. Jin bertingkah sangat aneh. Wanita itu mengerti bahwa Jin tidak cocok untuk dunia ini. Tapi Jin mengatakan bahwa dia akan beradaptasi. Terima kasih kamu sudah berani melakukannya. Percayalah, aku sangat menyayangimu. Cinta adalah anugerah, namun itu tidak dapat dipaksakan. Jika kamu tidak cocok dengan dunia ini, aku berharap kamu bisa kembali ke tempatmu berasal. Tidak masalah di mana itu. Tak lama mereka mendengar suara vas pecah. Kemudian keduanya masih bersama. Hingga dunia memisahkannya. Wanita itu memasukkan barangnya ke dalam kotak karton. 3 tahun kemudian, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia berjalan untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Lalu dia menoleh untuk melihat. Terlihat Jin yang sedang berjalan ke arahnya. Jin memaksa mengunjungi wanita itu. Meskipun waktu mereka untuk bersama tidak menentu. Karena Jin masih menderita di dunia ini. Namun dia masih ingin di sisinya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.